Saya pengen justru cari rumah yang paling susah. Jadi merasakan langsung. Jadi gitu kita ya, bisa Kang Dede. merasakan, dan biasanya rumah janda. Tapi janda di atas usia 65 tahun. Tapi selalu dapat Rata-rata. Oh, Jadi dari situ kita bisa apa melihat ininya? ya, yang paling merasakan kemiskinan di kampung, di desa itu biasanya adalah janda. Halo sahabat Nina, tamu di edisi kali ini, beliau dulu adalah seorang aktor dan kini terjun ke dunia politik. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Komisi 2 DPR. Langsung saja kita sapa Kang Dede Yusuf. Halo Kang Dede. Halo Mbak apa Nina, kabar? baik terima kasih. Saya lihat akhir-akhir ini sibuk banget Kang Dede mengunjungi rumah warga. Kalau saya boleh, ini saya bocorin dikit, saya kepoin media sosial Kang Dede itu sibuk mengunjungi warga, terus bersosialisasi kepada warga. Apa kesan-kesan yang Anda alami saat melakukan kunjungan tersebut, Kang Dede? Ya, Mbak Nina, sebetulnya salah satu tugas kita kan adalah menyerap aspirasi. Tetapi jujur, kalau saya menjadikan kegiatan itu adalah sesuatu yang memperkaya diri saya sendiri. Maaf ya, ini bukan memperkaya konteks materi ya, tapi pengetahuan, pengalaman batin, dan yang namanya belanja masalah, isu-isu. Belanja masalah. Belanja masalah. Karena kadang-kadang kalau di DPR ini, atau di pemerintahan lah, ketika kita mendengarkan pemerintah menyampaikan program ini bagus, program ini berhasil, dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya di masyarakat di bawah, yang mana Pak? Kami nggak dapat itu, kami nggak ngerti, kami nggak tahu. Nah, hal-hal itulah yang membuat kami dalam fungsi sebagai DPR ini kan pengawasan ya. Kita pengen tahu, paham nggak masyarakat? Nyampe nggak kepada masyarakat? Nah, itu nggak bisa dilakukan hanya dengan yang namanya saresehan, seminar, FGD. Hanya sehari gitu ya? Satu hari nggak Ya. bisa, jadi harus kita berada di tengah masyarakat. Disitulah kita akan ketemu berbagai permasalahan. Masyarakat-masyarakat yang mulai dari segmen yang terbawah, katakanlah, kita menyebutnya adalah kelompok DTKS. Ya. DTKS itu berarti ya yang menerimakan bantuan-bantuan, bansos, BLT. Mereka banyak mengatakan, Pak, saya sudah miskin 30 tahun, tapi belum pernah dapat bantuan apapun. Itu banyak cerita-cerita kayak begitu. Nah, bisa saja kalau saya tidak turun, tidak menyapa warga, tidak ketemu secara rutin, maka ini saya nggak bisa menyampaikan kepada pemerintah. Nah, dengan cara ini, saya menyampaikan kepada pemerintah, di desa kami, di RW ini, RW itu, ini masih loh seperti ini. Tentu kita nggak bisa menolong warga secara langsung ya, tapi kita bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa mungkin program pemerintah belum menembus batasan-batasan seremonial tadi. Atau jadi langsung pendekatan betul, ya ke warga. Gitu, Mbak. Nah, saya membaca di laman online nih, Kang Dede. Ada momen Kang Dede malah menginap di rumah warga. Apa yang menjadi alasan Kang Dede waktu itu melakukan hal itu? Iya, Mbak Nina. 2008 sampai 2013 saya menjadi wakil gubernur. Dan saya mendapat tugas pada saat itu dari gubernur untuk program pengentasan kemiskinan. Nah, waktu kemudian saya lihat gimana ya metode pengentasan kemiskinan ini kan kadang-kadang kalau secara proposal itu kelihatannya bagus-bagus saja kan. Menurunkan kemiskinan di sini, menurunkan kemiskinan di situ. Tetapi kadang-kadang kalau kita datang masih banyak hal-hal yang tidak tersentuh. Lalu saya bikin program. Nama programnya itu adalah pertama berkantor di warga. Tanda kutip ya di berkantor rumah di warga. Oke, berkantor. Nah, tujuannya apa? Biasanya kalau kepala daerah itu datang ke daerah, itu melakukan pertemuan tuh pada level paling rendah tuh kecamatan atau kabupaten. Biasanya di pendopo ngumpulin kecamatan dan sebagainya, lalu rapat. Dan rapat itu biasanya ya berjalan seremonial lah. Ada pembawa acara, ada protokoler, dan segala macam. Nah, saya pengen merasakan yang namanya, gimana sih kalau kita mengikuti zaman dulu, Pak Harto itu namanya kelompok pencapir. Kelompok pencapir, wah udah lama banget saya masih kecil. Kang Dede. Jadi ya langsung berdialog dengan petani, dengan masyarakat, ya kan. Pendekatan. Saya coba, jadi saya bilang, ayo kita datang, kita serap aspirasi, dialog bersama warga di desa-desa. Nah, itu saya lakukan.
Tetapi karena proses perjalanan ke desa itu membutuhkan waktu berjam-jam, kembalinya juga bisa berjam-jam, Memakan tengah waktu malam. ya. Saya bilang gimana kalau kita nginep aja? Saya bilang kita bikin ganti programnya bukan berkantor tapi mondok di warga. Rumah warga. Nah, disitulah saya bilang cari desa-desa yang agak terpencil, terpelosok, lalu kemudian kita tidak pulang tapi kita stay. Nah, saya bilang, Pak, nanti kami siapkan di rumah kepala desa. Saya bilang, jangan. Malah Nanti laporannya bagus semua. Oke. Saya pengen justru cari rumah yang paling susah. Misalnya seorang petani, atau mungkin dia seorang, pengumpul kayu bakar, dan sebagainya. Nah, itulah dicari rumah-rumah yang paling susah. Jadi merasakan langsung. Jadi gitu ya, kita Kang bisa Dede. merasakan. Dan biasanya rumah janda, Mbak. Ini janda di atas usia 65 tahun. Selalu dapat Rata-rata. Oh. Jadi dari situ kita bisa Apa melihat ininya? ya, yang paling merasakan kemiskinan di kampung, di desa itu biasanya adalah janda. Karena kepala keluarga suami mungkin sudah meninggal, ya, tidak lagi berpenghasilan, dia hanya mendapatkan bantuan-bantuan dari keluarga. Kalaupun dia bekerja, ya dia hanya membantu-bantu, berjualan kayu bakar, atau mungkin hanya bisa mendapat uang yang tidak seberapa, gitu ya. Iya. Jadi ini konotasinya tolong bukan janda Iya, yang bukan. bagaimana ya? Ya, tetapi karena sudah Nah, lama suaminya meninggal, suaminya, dia harus terus survive sendiri. survive sendiri. Nah itulah kemudian saya lihat ya rumahnya hanya beralaskan papan, bahkan kadang-kadang masih tanah hanya ditutupin plastik aja gitu. Itu banyak yang kayak begitu. Nah disitulah saya bertemu dengan warga, berdialog, berdiskusi, menyerap aspirasi. Ada kepala dinas, saya sampaikan, tolong kepala dinas ini begini. Ya, alhamdulillah itu selama 5 tahun saya lakukan. Dan dari situ saya bisa tahu ada yang namanya musrenbang. Musrenbang tuh musyawarah rencana pembangunan. Biasa itu dari desa naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, naik ke provinsi. Biasanya usulan warga ini nggak nyampe. Jadi harus ada. Nggak akan nyampe. Yang akan nyampe itu biasanya usulan-usulan petinggi-petinggi di atasnya. Nah, dari situ saya bisa lihat, oh yang dibutuhkan warga di sini air bersih ternyata. Maka ya perlu pompa. Oh yang dibutuhkan warga di sini ternyata saluran-saluran pipa-pipa kecil itu yang dari sungai. Ya, nah Jadi itulah yang terpeta dibutuhkan. masalahnya ya. Permasalahannya terpetakan. Jadi Iya, masalahnya tidak harus selalu misalnya bantuan sosial seperti uang, tidak harus. Tidak harus misalnya bantuannya katakanlah memberikan traktor, nggak ada yang pakai juga. Jadi setiap daerah itu punya isu-isu tersendiri. Nah, program Mondok di Warga itu karena saya lakukan konsisten, di media akhirnya muncul lah. Kadang-kadang saya ajak juga beberapa media untuk ikut nginep gitu nginep ya. kayak begitu. Gitu. Baik, Kang Dede, Anda kan di Komisi 2 DPR itu membidangi urusan pemerintah dalam negeri, pertanahan dan juga salah satunya pemberdayaan aparatur ya. Kalau kita bicara soal tanah nih Kang Dede, kan sebelumnya kan sempat viral walaupun sekarang sudah mereda dan sudah diklarifikasi. Bahkan Kang Dede langsung memberikan sosialisasi kepada warga soal kalau tanah lama tidak terurus atau terlantar diambil oleh negara itu kan waktu itu sudah dijelaskan Kang Dede diklarifikasi. Bisa dijelaskan sekali lagi, mungkin tidak semuanya yang bisa mendengar, khususnya sahabat Nina yang ingin mendengar sekali lagi statementnya. Silakan Kang Dede. Terima kasih Mbak Nina. Jadi memang kadang-kadang Menteri Pertanahan itu pola komunikasinya mungkin kurang bagus ya, sehingga pada saat menyampaikan kesannya itu seolah-olah negara akan mengambil tanah-tanah yang tidak diurus 2 tahun. Sebenarnya maksudnya benar, Pak Prabowo pengen, ini kan kita ini di Indonesia ini dari sekian puluh juta bidang, 60% dikuasai hanya oleh beberapa gelintir keluarga. Ya. Ya, 60% loh, Mbak. 60%. 60% dari jumlah tanah di seluruh Indonesia ini, yang namanya HGU, HGB, jutaan hektar kelapa sawit, jutaan hektar perkebunan atau lahan-lahan dan sebagainya, itu hanya dikuasai oleh beberapa kelompok keluarga. Sementara rakyat mengais-ngais mencari tanah untuk bertani saja, katakanlah mungkin 1 hektar, 2 hektar, susahnya minta ampun. Nah, inilah yang kemudian Pak Prabowo mengatakan, itu yang ratusan ribu hektar, jutaan hektar itu kan banyak yang disimpan di bank, tidak dikerjakan. Misalnya begini, kontraknya 100.000 hektar HGU-nya,
mungkin hanya 20% yang dikerjakan, sisanya menjadi jaminan equity ke bank. Oke. Dia tarik duit dari situ, duitnya mungkin untuk membangun properti di tempat lain dan sebagainya. Nah, lahan ini boleh dikatakan akhirnya tidak termanfaatkan, tidak ada produksi, tidak ada. Nah, itu yang kemudian ini akan ditarik oleh negara. Bukan tanah-tanah yang cuma sepetak, 2 petak, 10 tumbak, 20 tumbak, 100 meter, 200 meter, milik warga. Saya selalu katakan, negara buat apa ngambil tanah-tanah warga yang cuma katakanlah hanya buat kebun gitu. Tapi kalau udah berhektar-hektar, tidak diurus, berarti tidak ada produksi. Nah, kalau tidak ada produksi, kan berarti tidak ada lapangan kerja, tidak menjadikan hasil, tidak memberikan pajak. Itulah yang mungkin diambil oleh negara. Nah, itu sosialisasi ini kurang masif. Saya membantu menyampaikan kepada masyarakat, sambil juga saya sampaikan, negara tidak bisa mengambil sewenang-wenang atas tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh warga bertahun-tahun. Misalnya ada sebuah kebun, warga udah 20 tahun ada di situ. Ya nggak mungkin diambil. Kenapa? Karena warganya tinggal di situ. Tapi kalau misalnya ada kebun yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak ditanami, itu takutnya nanti diduduki orang yang tidak bertanggung jawab, lalu disertifikatkan sama orang lain. Nah, ini juga bahaya kan? Itu sebabnya kalau kita punya tanah, walaupun cuma katakanlah 500 meter, 1000 meter, atau mungkin 1 hektar, tanami saja dengan singkong, bikin pagar dari bambu, hanya menandakan bahwa ini ada yang ngurus. Gitu ya. Nah. Jadi ada penanda gitu ya. Ada penanda, karena bukan apa-apa, oke. Mbak. Banyak kejadian saya sering keliling, warga masyarakat punya tanah warisan dari orang tuanya. Mungkin belum punya duit untuk mensertifikatkan. Iya. Iya kan? Rata-rata masalahnya seperti itu. Rata-rata masalah karena seperti itu. Biaya kan. Nah, ketika nggak punya duit untuk mensertifikatkan, dianggurin. Nah, ketika dianggurin, datanglah mafia, ini tanah bagus nih. Dikuasai sama dia, dipagar, disertifikatkan. Iya, karena banyak Pemiliknya sekarang tidak ya. tahu. Iya kan? Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya ada 2. Yang pertama tadi saya katakan, kita pagerin dulu. Pagernya dari apa? Dari singkong aja, tanaman singkong. Ya kan? Nah, yang kedua, PTSL kan. PTSL kan. PTSL kan. PTSL kan itu artinya pendaftaran tanah strategis lengkap, kalau nggak salah. Ya. Pengukuran tanah strategis lengkap. Nah, PTSL. PTSL ini sebetulnya berbiaya disubsidi oleh negara, sehingga biayanya hanya Rp150.000 ke kantor kas desa. Oke. Kalau di Jawa ya, Baik. di luar Jawa ada yang 400.000. Tidak sampai juta-jutaan. Nah, PTSL ini nanti akan diukur oleh Badan Pertanahan, dan kemudian jadi secara tidak langsung itu kayak pengukuran gratis lah. Biayanya hanyalah kas desa saja. Setelah itu jadi sertifikat. Nah, ketika jadi sertifikat tidak bisa diganggu-gugat lagi. Iya, jadi aman ya. Aman, Iya. ya kan? Jadi sekali lagi ada 2 cara, di PTSL kan, atau Di kita PTSL kan. kita Kasih apa? Kita penanda. kasih Atau tanda, pagar gitu ya. atau ditanamin. Supaya apa? Kalau ditanamin berarti ini Singkong ada atau pemiliknya. Apa. Iya. ada singkong, ada pisang. Dan itu sampai sekarang udah warga rata-rata sudah mengerti ya, karena waktu itu kan sempat rame ya Kang Betul. Dede ya. Ya, Mau diambil alhamdulillah, negara, mau ya diambil negara. alhamdulillah. Saya pikir kan kawan-kawan di DPR, Komisi 2 juga melakukan hal yang sama. Kita dorong pemerintah melakukan sosialisasi, gitu, agar jangan termakan juga oleh berita-berita yang Hoax, ya. Oke. Hoax itu banyak sekali berita-berita yang kemudian langsung bilang katanya, hati-hati tanah Anda akan diambil oleh negara. Ya, sempat rame itu Kira-kira kan, kayak begitu sempat kan viral ya. ya. Nah. Baik. Oke, masih bicara soal tanah nih, Kang Dede. Baru-baru ini September lalu kalau nggak salah, saya baca di laman online, mantan artis cilik Mbak Leoni, itu kan sempat dikenai pajak waris. Pajak waris saat mau membalik nama dari nama orang tua ke namanya. Dan itu kan waktu itu lumayan 2,5% dari nilai rumah berdasarkan PBB yang dibayar. Tanggapan Anda seperti apa, Kang Dede? Ya, hampir semua rata-rata kita sebutnya generasi sekarang dapat tanah itu dari warisan orang tuanya. Iya. Ya, nah, warisan orang tua ini sebetulnya masalahnya tidak bermasalah jika masih menggunakan atas nama orang tuanya. Ada sertifikat.
Nah, akan bermasalah ketika itu mau dibalik namakan atau mau dipecah. Anaknya 3, tentu harus dipecah 3. Nah, untuk dipecah 3, maka harus ada namanya akte waris. Akte waris. Nah, Oke. akte waris itu berarti dia harus ke pengadilan agama. Mengatakan bahwa sah ini adalah punyanya anak-anaknya si A, si B, si C. Kenapa begitu? Banyak kejadian di berbagai tempat, warisan tuh kadang-kadang, ya udah ini buat kamu bertiga, berempat, berlima. Tiba-tiba salah satu menjual Ya. tanpa sepengetahuan yang lain. Akhirnya jadi konflik, akhirnya jadi sengketa. Ya kan? Nah, ini harus diurut kembali. Gitu. Itu sebabnya saat ini mungkin pemerintah BPN lah saya sebut saja. Ketika kemudian ada proses jual menjual, maka harus ada bukti waris dan harus dipecah dulu tanahnya. Nah, Oke. besarannya saya nggak tahu berapa Mbak, tetapi saya udah berkali-kali sampaikan, ya, memecah itu berapa sih biayanya? Biayanya pendaftarannya hanya 50.000, lalu kemudian ada pengukuran ulang dan sebagainya yang tidak mungkin lebih dari 5% dari nilai tanah. Jadi kalau misalnya dikatakan 2,5%, ya sebetulnya 2,5% itu hanya urusan, masih ada beberapanya karena ada notaris. Notaris juga kan 2,5%. Ya, nilainya lumayan gede sih, Kalau lumayan harga besar tanahnya sih. mahal, Iya. kalau harga tanahnya miliar-miliaran karena ada NJOP, ya kan? Nah, yang harus kita pikirkan adalah kadang-kadang harga tanah itu diambil dari harga market. Oh begitu ya. Mestinya tidak boleh. Iya. Mestinya Mestinya dihitung tidak dari boleh. harga NJOP, nilai jual objek pajak, ya. Oke. Kenapa? Karena misalnya satu contoh daerah sini saja. Ini daerah sini mungkin NJOP-nya bisa saja 10 juta per meter. Tapi harga jual pasaran bisa 20 juta Oh gitu per ya. meter. Iya. Iya kan? Betul. Karena apa? Karena orang pengen istilahnya pindah ke daerah-daerah yang seperti ini. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Leoni. Tetapi dari berbagai case yang saya datangi di daerah-daerah, rata-rata itu memang pecah sertifikat dan sebagainya itu tidak lebih dari 5%. Kalau untuk membalik nama dari Sama, kurang sama lebih juga segitu ya? juga. Balik nama kan artinya surat satu induk dipecah nih. Iya. Namanya si A, si B, si C. Berarti kan ada pengukuran ulang dan sebagainya. Nah, untuk menetapkan ini waris, ada yang namanya notaris. Nah, pajak waris saya kurang paham, karena kalau pajak waris itu menurut saya bukan urusan domainnya BPN, itu Kementerian Agama. Kementerian Agama ya. Kalau BPN ya ada bukti dari Kementerian Agama, baru ini dipecah. Iya. Dan biayanya tadi saya katakan, ada kok, hitung-hitungannya ada. Nggak mungkin sampai terlalu besar. Jadi kalau 2,5% itu ya notaris rata-rata angkanya 1 sampai 2,5%. Tapi mungkin itu juga harus ini ke warga juga sih sebetulnya. Mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama. Saya sudah Kang Dede. menyampaikan pada pemerintah, coba bikin pola hitungan yang gampang dipahami oleh warga. Betul. Karena kalau tidak, nanti ada oknum berselubung di balik, oh ini untuk biaya pengurusan ini sekian. Padahal aturan mainnya sekian. Nah, ini juga banyak terjadi, Mbak. Ini dalam temuan saya di lapangan. Kadang-kadang masyarakat malas ngurus sendiri. Jadi Lalu menitipkan ke pihak ke mediator. mediator. Mediator tahu bahwa masyarakat nggak paham, angkanya bisa naik 3-4 kali lipat. Wow. Gitu. tidak. Ini banyak terjadi ketika orang, kan saya ngurusin pembagian PTSL banyak ya. Saya tanya, Bapak dan Ibu, kenapa nggak ngurus? Wah Pak, mahal Pak, kalau ngurus sendiri. Mahal kalau ngurus sendiri. Nah, saya tanya, kata siapa? Iya kan kami sudah nanya-nanya, ada yang ke desa, ada yang ke dusun, ada yang kemana. Itu bisa puluhan juta. Padahal tanahnya hanya 400 meter, 200 meter, bisa puluhan juta. Saya tanya, itu kata siapa? Ya kata si A, si B, si C. Saya tanya sama BPN, bener nggak? Enggak Pak. Biaya kepengurusan begini nih, ada hitungannya kira-kira. Paling berapa? 500.000 Pak. Jadi karena Kenapa bisa naik? Karena dibilang mahal. Nah, karena dibilang mahal, mereka titip, ya udah urusin deh. Nah, inilah tadi biaya titip menitip ini, ada oknum-oknum yang bermain, akhirnya harganya jadi mahal. Oke. Gitu. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan?
Karena kan pada dasarnya ada PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak. Salah satunya adalah dari biaya pengurusan tanah nih ya. Ada yang dibayarkan ke negara PBB, ada yang dibayarkan ke daerah BPHTB dan sebagainya. Tapi sebetulnya dia tidak sampai yang kayak angkanya luar biasa. Jadi tetap ada. Kalau ternyata sulit, kita juga bisa menyampaikan kepada pihak pemerintah, BPN, bahwa kita termasuk orang yang tidak sanggup membayar terlalu mahal. Ya, jadi Nah, ada ini ya. ada dispensasinya nanti dengan menyertakan surat tidak mampu dan sebagainya dan Itu sebagainya. harus ya, ada ya. Harus. Oke, baik. Oke, kalau sekarang kita ke topik lain nih, Kang Dede. Oke. Bicara soal kesejahteraan guru nih, termasuk guru honorer. Apa kalau dibanding di tahun 2024 hingga 2025 ini, apakah ada perubahan? Kan pemerintah juga sudah berusaha dengan sistem seleksi P3K ya, Kang Dede. Apakah cukup efektif menurut Kang Dede saat ini? Oke, periode kemarin saya di Komisi 10, sebagai pimpinan Komisi 10, salah satunya yang diurus adalah guru. Pada saat itu kita berbicara tentang angka lama sekolah. Angka lama sekolah di Indonesia rata-rata masih di bawah 8 tahun. Oke. Artinya banyak yang SMP tidak lulus. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Macam-macam, ada infrastruktur, tapi salah satunya juga karena kita kurangnya pendidik yang capable. Pendidik yang capable. Capable dalam artian? Melakukan pendidikan. Oke. Karena menjadi pendidik dengan menjadi guru itu sesuatu yang tidak terlalu sama. Kenapa? Begini. Karena pendidik itu harus punya kemampuan untuk mendidik. Susah loh, Mbak, menjadi pendidik itu. Iya. Ngajarin dari orang tidak bisa menjadi bisa. Bisa. Ya kan? Sementara kalau status guru, banyak yang karena mungkin kenal sama kepala sekolahnya ditarik, mungkin karena kenal sama katakanlah petinggi-petinggi di desa tersebut atau dengan bupati, Jadi guru. atau jadi tim sukses dari bupati, banyak yang seperti itu ya, ditarik. Nah, poinnya adalah apa? Ini kita pengen mendorong jangan sampai menjadi guru atau pendidik itu honornya kecil. Ya. Karena di luar negeri, kesejahteraan guru akan berimplikasi dengan makin mantapnya mereka menjadi seorang pendidik. Betul, betul. Dulu banyak yang guru-guru itu ya, terutama di swasta, hanya 300.000, 500.000 sebulan. Nah, dalam diskusi dengan saya hampir mungkin rutin lah menerima forum ini, forum guru ini. Lalu saya sampaikan, target tujuannya apa? Pak, kami ingin memperbaiki taraf hidup. Memperbaiki taraf hidup itu salah satunya adalah dengan penghasilan. Jadi Maka penghasilan mereka harus di atas UMR. di atas UMR. UMR. Iya. Ya, kenapa? Karena jangan sampai mereka, kan kalau buruh itu UMR. Ya kalau misalnya guru di bawah buruh, padahal mereka harus S1 dan sebagainya. Artinya kita tidak melihat guru sebagai pendidik, tapi hanya menjadi pekerja biasa. Itu sebabnya saya katakan guru tidak boleh di bawah UMR. Caranya bagaimana? Maka dibuatlah program, waktu itu ada undang-undang ASN lah ya, ada namanya P3K. P3K Jadi itu honorer seleksi. diangkat menjadi P3K. Ketika mereka menjadi P3K, maka otomatis honor mereka setara ASN. Ya. Karena ASN tidak ada yang di bawah UMR. Karena dapat gaji dan dapat tunjangan. Jadi alhamdulillah target kita waktu itu 1 juta guru dalam mungkin sampai sekarang ya, udah 4 tahun, sudah hampir tembus 1,3 juta. 1,3 juta. Honorer yang naik menjadi Jadi, P3K. P3K itu. Heeh, Perjanjian kerja ya. perjanjian kerja. Iya. Tapi yang penting pendapatan mereka sudah meningkat. Meningkat dari yang sebelumnya Iya. kepada yang berikutnya. Nah, tentu ini semua, ya saya banyak juga mendapatkan respon yang berhasil. Tapi masih ada juga yang belum. Nah, Mas, yang belum itu? Ada 200 ribuan 200 lebih lah. ribuan. Nah, yang 200 belum ribu. itu kapan kira-kira? Nah, kami sudah meminta kepada pemerintah bahwa seluruh honorer harus diselesaikan di 2025 ini. Karena kalau undang-undangnya itu mengatakan 2024 tahun kemarin.
pemerintah minta perpanjangan waktu karena daerah terkena efisiensi. Kan yang bayar ini daerah, Mbak. Iya, iya. Guru-guru itu adanya di Paham, daerah. paham, ya. Dengan terpotongnya efisiensi anggaran, maka mereka juga terpotong kemampuan untuk membayar. Jadi mestinya misalnya 5.000 yang bisa mereka bayar, mereka hanya bisa menerima 2.000. 3.000-nya belum dapat kesempatan. Nah, kami mendorong agar by the end of 2025 ini, Desember ya? Desember, Oke. semua honorer ini sudah naik menjadi P3K. Amin. Nah, Ya, oke. Tapi Harapannya seperti harapannya itu ya? seperti itu. Tentu ini bukan tanggung jawab DPR karena ini sudah dimandatkan melalui undang-undang dan sudah didorong melalui peraturan pemerintah. Gitu. Jadi ini tugasnya pemerintah sekarang untuk mendorong baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang anggarannya nggak cukup. Ya makanya kemudian saya dengar kemarin Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan ya pembangunan seremonial, membangun menara, membangun apa namanya ini di hutan ditunda dulu dong, fokus kepada ini tadi apa namanya gaji-gaji guru. Karena memang guru dan tenaga kesehatan itu salah satu yang menjadi apa namanya tolak ukur IPM. Kan pendidikan, kesehatan, daya beli. Kita tunggu sampai nanti Desember ya, Desember Ya. 2025. Kang Dede, kita geser lagi nih ke topik lainnya. Oke. Mungkin kalau lihat tadi dari tadi style apa gaya Kang Dede menjelaskan itu sudah orang tidak akan menyangka Kang Dede dulu itu adalah seorang aktor orang yang terjun di dunia hiburan. Dari aktor ke politisi, Anda sempat mengalami shock culture nggak sih, Kang Dede? Apa ya udah biasa gitu. Begini, mungkin sebagai seorang aktor ini kita biasa mendapatkan peran baru Oke. di dalam Setuju. film, Ya. dalam sinetron. Kita ada tantangan. Nanti kamu jadi peran ini ya gitu. Nah, kita punya waktu untuk mencoba menjelma menjadi karakter itu. Nah, ketika saya masuk dalam politik, saya juga masih bertanya-tanya, saya harus seperti apa? Tahun berapa ya itu kalau tidak Saya seawal banget? 2004 jadi anggota DPR, 2004. 2008 Oke. jadi wakil gubernur. Ya. Nah, proses mencari bentuk itu, saya harus punya idola. Oh, itu. Jadi idola ini di dalam politik, itu yang saya manifestasikan menjadi karakter tersebut. Karakter saya. Oke. Karena memang mencari bentuk kan susah sekali. Kalau kita tidak berada di situ. Beda kalau misalnya dari dulu dia aktivis, Sudah mungkin tahu dia akan ya, membawakan dirinya ya. sebagai aktivis ya. Jadi saya butuh proses untuk seperti itu, maka saya harus mencari idola-idola politisi. Siapa contohnya kalau boleh tahu? Oh, kalau dulu saya mengikuti Sofyan Sofyan Oke. pada saat itu ya, kan sudah duluan jadi politisi. Pak Sofyan, ya. Lalu kemudian saya juga mengikuti Amin Rais pada saat waktu itu. Tapi kemudian saya ketemu Pak SBY dan Pak SBY ini kan sangat seniman sekali. Ya. Dia punya sisi otak kiri yang logiknya sangat kuat dan otak kanannya yang persepsi maupun seninya ya kita sebut persepsi seni intuisi juga sangat kuat sekali. Saya bilang mungkin cocok kayak seniman kayak saya nih untuk mengambil katakanlah cara metodologi apa yang dilakukan Pak SBY. Ya saya akhirnya bergurulah pada beliau. Jadi nggak butuh waktu lama ya untuk Enggak sih, waktu saya dari rasa dunia hiburan beradaptasi itu 1 tahun saya beradaptasi, mencari bentuk. Setelah itu dalam prosesnya kan ketemu tokoh-tokoh lain. Ya, Ya tinggal yang ini mungkin nih, yang ini gitu. Pernah nggak sih Kang Dede dalam perjalanan karirnya itu mengalami ya rasa kecewa, kegagalan dan bagaimana Anda menyikapinya Kang Dede? Oh banyak Mbak, banyak ya. Kalau dibilang kecewa, tidak ada politisi yang tidak pernah kecewa. Tidak ada politisi yang tidak. Aduh, kayaknya ini kalimatnya harus cuplik nih. Karena politik ini kan is ever changing, apa ya namanya ya, dynamic, dinamis sekali. Apa namanya perubahan yang sangat dinamis. Isu-isu juga sangat dinamis dan kita harus adaptable. Saya selalu mengatakan ada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang politisi yaitu agilitas, Agilitas. agility, ya, flexibility. Karena nggak mungkin kita kaku. Kalau kita kaku, kita akan bertubrukan terus
Kita harus agile. Agile tuh fleksibel, pandai istilahnya apa ya namanya ya, membaca suasana. Apalagi dalam sidang-sidang kita bisa aja berhadapan dengan sekelompok guru yang marah-marah, sekelompok warga yang sedang marah-marah, atau pemerintah yang marah-marah. Bisa aja kan seperti itu. Kita kan harus tahu kan bagaimana kita blend in, bagaimana menyatukan. Tujuan utamanya adalah bisakah goals kita, message kita tercapai kompromistis. Kompromistis artinya semua pihak bisa menerima. Kenapa? Karena kalau keras lawan keras, ujung-ujungnya adalah pengadilan. Kalau kita berbicara dalam kebijakan politik, adalah mencari kebijakan yang memberi manfaat lebih kepada sebanyak-banyaknya. Gitu. Jangan memberikan mudarat. Nah, itu dibutuhkan, tadi saya katakan kemampuan agility, flexibility, komunikasi yang baik. Nah, menurut saya, kecewa kadang-kadang ketika kita sudah lakukan, tapi ternyata nggak goal. Itu kecewa. Kekecewaan lainnya tentu ketika kita mengikuti pertarungan-pertarungan pilkada dan lain-lain. Sometimes you win, sometimes you not. Ketika not, kita jadikan itu sebagai strength, sebagai kekuatan to come back. Nah, atau itu menjadikan kita untuk patah. Nah, tentu kecewa itu nggak boleh lama-lama, Mbak. Nggak boleh lama-lama ya. Nggak boleh lama-lama. Dengerin itu sahabat Nina, kecewa tuh nggak boleh lama-lama. Ini kayaknya ngomongnya dari Harus hati ya. bangkit. Kok ketawa semua? Harus bangkit kita. Silakan. Kalau satu pintu gimana, Kang Dede? Saya waktu kemarin nonton itu satu pintu tertutup masih ada pintu lain, itu menarik banget itu. Iya. Itu kenapa Anda mengucapkan seperti itu, Kang Dede? Ya, mungkin dalam kehidupan saya, ketika kita masih menjadi seorang yang penuh dengan ego ya, pokoknya selalu kalimatnya pokoknya. Pokoknya harus. Nah, pokoknya itu menurut versi kita. Padahal alam ini menyediakan berbagai versi. Yang versi itu sebetulnya karena kita nggak tahu, karena kita nggak paham, kita anggap itu tidak ada. Nah, disinilah tadi membutuhkan kita kerendahan hati untuk bisa melihat versi-versi lain yang selama ini tidak kita pernah lihat. Baik. Nah, Menarik. versi-versi lain itulah yang disebut sebagai pintu-pintu rezeki yang lainnya. Yang selama kita pikir mungkin karena pengetahuan, keilmuan, pengalaman, pintu rezeki itu harus ini. Contoh ya yang paling sederhana, pintu rezeki itu hanya dari gaji misalnya. Padahal melihat orang lain yang entrepreneur, yang UKM, yang jualan online, yang jualan bakmi dan sebagainya, pintu rezekinya banyak sekali. Berteman itu adalah rezeki. Punya teman banyak, punya koneksi banyak, itu adalah pintu rezeki. You never know bahwa one day dari pertemanan itu akan membuat kita grow up. Setuju. Iya kan? Setuju. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan adalah kita meng-cut down ego kita sehingga kalimat pokoknya itu tidak boleh ada. Gitu ya. Baru kita bisa melihat the other version. Tapi butuh energi untuk melepas, gitu kan? Nggak maksa gitu kan, Kang Dede? Sebenarnya teori seperti ini banyak disampaikan di berbagai cerita. Kuncinya sederhana, Mbak. Kalau teori saya ya, hampir saya lihat setiap orang-orang sukses itu punya ambisi. Mau itu politisi, mau itu pengusaha. Ambisi itu dibutuhkan untuk mengejar sesuatu. Tetapi ambisi itu hanya bisa membawa kita kepada 3 langkah, 4 langkah ke depan. Yang sisanya 7 langkah adalah rahasia ilahi. Ya, betul. Iya kan? Setuju. Nah, untuk menjadikan 3-4 langkah kita berarti, maka dari awal kita sudah harus membawa rahasia ilahi mulai dari step pertama. Itu sebabnya orang yang rendah hati itu bisa merasakan step dia tuh akan dibukakan satu pintu gitu. Jadi artinya apa? Memang agak sulit untuk menjelaskan. Cool down, tone down. Cool down itu artinya
mengurangi ambisinya. Ambisi harus ada, tetap, Iya, tapi di tone down. Nggak boleh menggebu-gebu, nggak boleh kelihatan kayak penuh ambisius dan sebagainya. Karena apa? Dengan begini, langkah kita tuh jadi kayak, kalau kata orang tuh langkah kanan. Langkah kanan tuh artinya ya ada aja jalan yang ngebukakan gitu. Nah itu memang rahasia alam, tapi saya yakin semua orang bisa menemukannya ketika dia sudah bisa men-tone down, meng-cool down kan ambisinya dia. Itu bagaimana Kang Dede menyikapi ya kalau rasa kecewa atau itu ada, gagal itu ada. Kan ada cerita begini, seorang petinju yang kalah, knockdown, dia cuma punya 2 opsi, berlatih kembali, atau dia menangisi kekalahannya. Setuju. Oke. Opsi mana yang dipilih? Itu opsi mana yang dia pilih. Kalau dia menangisi kekalahannya, maka dia akan menghabiskan dengan amarah, dengan dendam, dengan sesuatu yang tidak produktif. Betul. Tapi kalau kemudian dia, saya harus berlatih lagi dong. Dia berlatih, dia belajar, dia berguru ke sini, dia berguru ke situ, dia menemukan eksistensinya. Oh ternyata kemarin tuh jurus saya terlalu kelihatan, bisa aja kan kayak begitu kan. Jadi mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri. Betul. Dalam bela diri itu kan selalu disampaikan kalau kita pengen menjadi seorang yang master, yang harus kita kalahkan diri sendiri, bukan orang lain. Ego sendiri ya. Okay. Nah itu terjadi di mana-mana dan semua orang master pasti sudah memahaminya. Jadi yang dia pelajari adalah dirinya sendiri. Betul. Gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat akhirnya dia bisa comeback, melenting kembali. Namanya melenting kembali. Itu yang diterapkan Kang Dede ya saat mengatasi itu. Saya mencoba untuk menerapkan itu dengan cara menikmati proses. Menikmati proses. Jadi Mbak, sakit itu, ketika kita mendapatkan rasa sakit, pasti kita sebut saja sakit secara fisik saja. Ada orang stroke, ada orang kena tekanan darah tinggi, ada orang kena gula dan sebagainya. Yang mestinya dia salahkan siapa? Dirinya dulu. Jangan-jangan kita hobi manis-manisan, hobi makan soto, kambing, terlalu excited, terlalu memboroskan diri. Kita kurang aware terhadap diri ya. Terhadap diri. Oke. Berarti apa yang harus dilakukan? Bukan menyesali kenapa kita sakit, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan fisik kita, tubuh kita secara lebih baik lagi. Memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola makan, gitu. Oke. Kang Dede pernah nggak sih terbersit suatu saat nanti aku kembali nih, saya kembali aja ke dunia entertain. Pernah nggak terbersit begitu? Suatu saat nanti. Iya. Pak SBY itu sampai sekarang melukis, membuat lagu, membuat kumpulan buku puisi. Dan ketika dalam sambutan beliau mengatakan, saya bukan baru sekarang, dari muda saya sudah lakukan itu. Membuat lagu, membuat puisi, melukis, walaupun tidak profesional. Jadi mungkin kalau ditanya, apakah saya, karena darahnya sudah ada di saya, sangat wajar kalau suatu saat nanti saya menjadi seniman kembali, nggak ada masalah. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena saya katakan, Pak SBY pun yang politisi tulen, yang sudah pengalaman, menjadi pelukis, pencipta lagu, dan nggak ada yang salah dengan itu. Artinya apa? Itu bagaimana kita mengasah otak kita kok. Otak dan kemampuan kita, agar kita di hari tua tidak galau. Tetap berkreativitas, tetap memiliki kreativitas. Iya, oke. Nah, jadi kalau ditanya tadi mungkin saja. Kalau bicara soal hobi nih, sebelum nanti terakhir ke kuis ya. Kalau hobi, Kang Dede itu suka motor trail. Kenapa motor trail? Dulu. Saya suka motor trail karena program mondok di desa. Oh, hanya bisa dicapai dengan motor trail. Karena sulit dijangkau mobil ya. Susah. Susah menjangkau ya. Jadi ya proses perjalanan saya menggunakan motor trail. Lama-lama hobi. Suka. Tapi kemudian ada 1-2 peristiwa, saya jatuh dari gunung. Oh ya? Istri saya marah-marah karena ya resiko kan. Iya. Gitu. Akhirnya
saya gantilah jadi motor biasa. Oh, tapi sekarang masih punya nggak motor trail? Sekarang udah enggak, Mbak. Oh, sudah enggak ya? Kebetulan Jakarta hawanya kurang nyaman untuk riding ya. Panas kan. Ya kalau di Bandung kan enak gitu ya. Naik-naik itu gunung. Hobi saya sekarang ya olahraga aja, lari saya fitness ya, atau main game. Oh, main game di selang. Main game tuh artinya di rumah main game ya, main game-game Iya, strategi. game-game itu. Oke, sekarang saya mau memberi Kang Dede kata dan Kang Dede melengkapinya ya. Waduh, Misalnya ini kayak ujian ASN nih. enggak, misalnya gudeg, itu makanan kesukaan saya gitu. Nah, sekarang oke. saya mau satu kalimat saya sebut. Aduh, ada mobil lewat. Iya. Oke, satu kalimat saya sebut. Film catatan harian si Boy. Apa yang terlintas saat Anda mendengar itu? Catatan si Boy ya, catatan si Boy. Jadi saya waktu muda dibesarkan dengan sebuah sandiwara radio namanya Catatan si Boy. Waktu itu kalau nggak salah Prambors deh. Prambors, ya. Itu zaman saya SMA, itu hit banget. Jadi ketika ada tawaran casting Catatan si Boy, saya sebagian dari ribuan anak muda yang kepengen ambil peran. Wow. Nggak berharap banyak. Yang penting ada di dalam sebuah menjadi bagian lah. Menjadi bagian dari itu. Ibaratnya jadi figuran pun juga oke, gitu. Nah. Tapi kemudian seketika melewati casting, saya masuklah tembus ke 10 besar. Nggak nyangka itu ya? Nggak nyangka, karena banyak sekali yang ikutan. Dan ya mungkin rezeki saya menjadi sahabatnya si Boy pada saat itu. Ya, saya nonton tuh filmnya sebelum wawancara ini, nonton ulang. Oke. Akhirnya terpilih dan saya main di situ dan filmnya meledak, hit. Nama saya juga terangkat. Nah, dari situlah menurut saya Catatan si Boy itu adalah pembuka pintu. Pembuka pintu. Pembuka pintu. Jadi ada sempat juga membawakan kuis ya. Anda Kuis. kuis yang mengasah kecerdasan, mengasah pengetahuan seseorang. Waktu kuis taktik boom. Oke, baik. Oke, sekarang kata kedua, jamu temu lawak. Jamu temu lawak. Nah, saya riset nih, Kang Dede. Anda menyukai jamu? Saya menyukai jamu karena ketika saya di Bandung, waktu itu saya bertugas, saya mendorong kekhasan Jawa Barat. Oke. Nah, salah satu kekhasan Jawa Barat itu ya antara lain jamu-jamuan. Kemudian saya menjadi ketua Komisi 9. Urusannya adalah tentang kesehatan. Nah, saya melihat bahwa obat-obatan kita di Indonesia ini mungkin dulu yang saya tahu ya, 90% itu masih impor. Oke. Bahan-bahan obat kita nih 90% masih impor. Kita masih bergantung kepada impor. Saya mengatakan, di negara lain sudah ada yang namanya Chinese Traditional Medicine. Di India juga sudah menggunakan herbal. Herbal seperti itu. Korea juga menggunakan herbal. Kita bergantung kepada barang kesehatan versi barat, yaitu chemical. Padahal di Indonesia kita punya jamu. Nah, jamu tradisional ini belum bisa dijadikan obat. Dia masih namanya fitofarmaka. Nah, kenapa fitofarmaka? Karena harus ada namanya riset akademis, harus ada, macam-macam lah ya. Akhirnya saya katakan begini, mari kita dorong jamu ini menjadi salah satu supporting system menuju kuratif. Kuratif itu kalau kita di rumah sakit kasih obat itu namanya kuratif. Ya, supporting sistemnya itu bisa namanya preventif. Preventif itu dengan minum jamu kita bisa mencegah jangan sampai masuk rumah sakit. Antisipasi lah ya. Antisipasi. Gitu ya. Kalau di China sendiri dengan CTM, Chinese Traditional Medicine, bahkan pengobatan kanker sudah menggunakan CTM. Oh, CTM. CTM namanya. CTM itu Chinese Traditional Medicine. Okay. Kurang lebih jamu juga, hanya versi sana lah, ginseng dan sebagainya. Nah, kita harus lakukan penelitian. Maka saya minta kepada pemerintah, Kementerian Kesehatan,
lakukan penelitian tentang jamu. Mhm. Maka dikembangkanlah penelitian jamu sebagai bagian daripada preventif dan rehabilitatif. Mhm. Jadi kuratif ini kan karena rumah sakit ya, Mhm. nggak bisa dimasukkan dengan jamu. Mhm. Tapi rehabilitasinya setelah itu bisa, preventifnya mencegah bisa. Oke. Nah, jamu ini saya dorong agar biayanya tidak mahal untuk menjadi fitofarmaka. Oke. Jangan sampai kalah sama produk-produk yang dari Luar. Australia itu kan banyak tuh. Sekarang apa namanya, orang asam urat kan minum daun apa sih, saya lupa tuh namanya itu. Itu kan ratusan ribu, 500-an ribu. Padahal kalau kita tanam sendiri di rumah, Bisa. Apotek bisa. hidup. Apotek hidup. Nah, hanya nggak ada yang ngajarin. Mhm. Nah, ketika nggak ada yang ngajarin, kita taunya jamu yang dibeli sasetan. Padahal nih di sasetan tuh banyak menggunakan kimia. Yes. Udah bukan jamu Sudah murni bukan jamu lagi. Jamu yang murni itu zaman-zaman kita dulu loh. Diparut, diaduk Salah langsung. satunya jamu temulawak. Ya, suka banget ya. Temulawak, kencur, apalagi tuh asem. Nah, itu simpan aja di lemari es. Kunyit ya. Kunyit. Ya. Terakhir, quote of the day ala Kang Dede Yusuf. Waduh. Itu mesti nanya ChatGPT itu. Quote Quote of the day. Sebenarnya kadang-kadang saya ini quote of the day itu suka berganti-ganti. Tetapi yang saya paling sering lakukan adalah malam hari saya selalu memulai dengan mensugesti diri bahwa saya akan menemukan hal-hal yang baik dalam setiap langkah saya. Afirmasi positif. Afirmasi positif. Karena kadang-kadang kalau kita quote kadang-kadang bagus, tetapi nggak memberikan afirmasi. Nah, afirmasi positif ini bisa kita lakukan mau malam hari, mau pagi hari, pada saat kita mau tidur atau bangun tidur. Sebut saja, saya akan menemukan hal-hal terbaik dalam tugas saya hari ini. Kenapa? Karena kalau kita berangkat kerja dengan sebel, dengan murung, dengan kesel, dengan jengkel, apalagi kalau di rumah tangga itu kan ada aja permasalahan. Dan kalau dimulai dengan menggerutu, itu seharian tuh akan penuh dengan hal-hal yang nggak nyaman. Jadi memulai dengan energi positif. Jadi quote of the day-nya adalah, saya akan bertemu dengan hal-hal baik hari ini. Oke, keren quote of the day-nya. Terima kasih Kang Dede untuk sama-sama, waktunya bersama Mbak Rina. Jurnal ID. Thank you banget. Thank you, Sukses selalu ya Kang Dede. Sukses buat podcastnya juga. Amin. Oke, thank you.